Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya harus tetap semangat ya anak-anak, oke? Jumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan ini kita membahas materi tentang menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Baiklah, kita lanjut saja. Disimak ya anak-anak. Cekidot. Pada intinya, baik iklan, slogan, dan poster merupakan suatu penyampaian informasi menggunakan bahasa yang singkat, jelas, efektif, dan mudah diingat. Ketiganya memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu mengajak atau memengaruhi orang lain. Baiklah, kita lanjut. Pola penyajian yang pertama yang akan kita bahas adalah pola penyajian teks iklan. Baik iklan, slogan, maupun poster dapat kita temukan di berbagai tempat dan hampir ada setiap saat. Iklan dapat disajikan secara tertulis di surat kabar, majalah, atau internet. Sementara slogan dan poster dapat ditemukan dalam bentuk pajangan di tempat umum. Dalam penyajiannya secara lisan, iklan dapat disimak melalui radio, televisi, atau internet. Iklan merupakan sebuah gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak, sehingga memiliki karakteristik dalam pola penyajiannya. Berdasarkan pola penyajiannya, iklan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak. Karakter utama iklan ini adalah penggunaan bahasa tertulis. Selain mengutamakan kejelasan kata-kata, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna, bentuk huruf, tata letak, dan gambar. Iklan media cetak disajikan dalam 4 bentuk, yaitu 1. Iklan baris, 2. Iklan kolom, 3. Iklan display, 4. Iklan advertorial. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya dibuat secara berbaris. Pada iklan baris, teks yang disajikan sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan ini. Teksnya banyak mengalami penyingkatan. Pada umumnya, dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Perhatikan contoh berikut ini. Tentunya, contoh ini sering kamu lihat, bukan? Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media secara berkolom-kolom. Bentuk iklan ini cukup besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Coba perhatikan contoh gambar berikut ini. Jika kamu perhatikan contoh gambar ini, tentunya sering kamu temukan, bukan? Selanjutnya, iklan display adalah iklan yang memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Contoh gambar ini tentunya juga sering kita temukan, bukan? Kemudian, iklan advertorial adalah sejenis iklan display, hanya saja teknik penyampaiannya mirip seperti berita, dan biasanya berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, atau produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh tersebut tentunya sering juga ditemukan, bukan? Iklan media elektronik. Iklan media elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur.
Berdasarkan unsurnya, iklan media elektronik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Iklan radio, 2. Iklan televisi, dan 3. Iklan film. Iklan radio merupakan iklan yang mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Kemudian, iklan televisi merupakan iklan yang mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Sedangkan iklan film merupakan iklan yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Dan biasanya, iklan film muncul sebelum film utamanya diputar. Sampai di sini dapat dipahami kan anak-anak? Nah, selanjutnya, berdasarkan isinya, iklan media elektronik diklarifikasikan dalam 3 jenis, yaitu 1. Iklan pemberitahuan, 2. Iklan layanan masyarakat, dan 3. Iklan penawaran. Iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih fokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Namun, ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan, rapat pemegang saham, dan sebagainya. Perhatikan contoh iklan berikut ini. Iklan ini merupakan salah satu contoh iklan pemberitahuan. Selanjutnya, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana, iklan bahaya narkotika, iklan kesehatan, dan sebagainya. Pada umumnya, pengguna iklan ini adalah pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Berikut ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Berikut ini merupakan contoh iklan penawaran jasa. Sampai di sini dapat dipahami kan anak-anak? Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan ini, dan pembahasan tentang penyajian teks slogan dan teks iklan akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan menambah sedikit wawasan ya anak-anak. Kemudian Bapak pesankan kembali, tetap jaga kesehatan, tetaplah berada di rumah, dan apabila terpaksa keluar rumah, selalu gunakan masker ya anak-anak. Oke? Yang terakhir, tetaplah belajar di rumah dan jangan lupa bantu kedua orang tua ya anak-anak. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!